Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bicara tentang tantangan atau analisis kasus dakwah pada aspek subjek dakwah. Sebagaimana pada pertemuan kedua kemarin kita sudah bicara tentang pendekatan dalam sistem dakwah itu, yaitu ada sistem itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen masukan, kemudian yang kedua komponen konversi atau proses, dan yang ketiga adalah komponen keluaran. Pada setiap komponen itu ada sub-sub komponen. Nah, kita sekarang akan bicara tentang komponen masukan bahan ya. Di situ tercantum komponen masukan bahan itu diantaranya terkait dengan subjek. Atau subjek itu apakah itu dai atau mubaligh, atau ustadz atau ustadzah dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu inilah kira-kira masalah dan tantangan dari masukan bahan khusus subjek dakwah. Nah, yang pertama terkait dengan kompetensi dai. Apakah dai-dai kita yang ada di Indonesia pada saat sekarang itu sudah memiliki kompetensi atau tidak? Yang kedua adalah profesionalitas dari seorang dai. Nah, profesional seorang dai, apakah para dai, para mubaligh, para ustadz-ustadzah kita itu sudah memiliki profesionalitas itu di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Mari kita sekarang masuk gitu tentang kompetensi dan profesionalitas dai itu. Kita lihat dulu ya. Ya, sini. Oke. Ini tantangan dan masalah dakwah dari komponen masukan khususnya dari subjek dakwah terkait dengan kompetensi dan profesionalitas sumber daya Islam atau dai ya dalam hal ini. Oke. Kita bicara terlebih dahulu tentang dai ya. Jadi di antara komponen atau unsur-unsur dakwah itu ada materi dakwah, ada metode dakwah, ada subjek dakwah, ada objek dakwah dan seterusnya. Yang paling penting di antara komponen itu adalah subjek dakwah. Kenapa? Karena unsur-unsur dakwah yang lain itu tergantung kepada subjek dakwah. Optimalisasi pemanfaatan semua unsur itu sangat tergantung itu kepada subjek dakwah itu. Oke. Mari kita bicara satu persatu tentang kompetensi ya. Bicara tentang kompetensi itu ada 2 ya. Satu kompetensi substantif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan serta kepribadian atau personality yang harus dimiliki oleh subjek dakwah. Nah, sebenarnya gitu, subjek dakwah itu adalah pribadi uswatun hasanah di dalam masyarakatnya. Dia menjadi suri tauladan di dalam masyarakatnya. Sebab ketika masyarakat melihat seorang dai, melihat seorang mubaligh ya, atau para ustadz-ustadzah gitu, dia melihat sosoknya, apa yang dilakukan oleh ustadz misalnya, apa yang dilakukan oleh subjek dakwah, apa yang dikatakan oleh subjek dakwah itu akan ditiru oleh masyarakatnya. Artinya sikap, perilaku dan tutur katanya adalah bagian dari dakwah itu sendiri. Nah,
Ini indikator kompetensi substantifnya. Indikator-indikator dari kompetensi substantif itu adalah satu, seorang dai harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Islam. Ya, Anda bisa lihat itu, dicermati di dalam PPT yang ada. Ya. Kemudian dia punya pengetahuan umum yang memadai, misalnya tentang psikologi, sosiologi, antropologi, ya, tentang kebudayaannya, dan informasi aktual dalam seluruh aspek. Informasi aktual itu artinya apa? Seorang dai itu dituntut untuk bisa memiliki pengetahuan yang luas, umum, yang bisa diperoleh dari media, apakah itu koran atau mungkin juga televisi, radio, bahkan juga sekarang bisa memanfaatkan media baru gitu, new media, ya. Apakah itu dalam bentuk seperti web ya, gitu, menggunakan Google dan lain sebagainya. Kemudian juga dia harus memiliki pengetahuan keislaman dan umum melalui buku-buku, melalui diskusi, termasuk media masa tadi. Yang kedua adalah punya akhlak mulia seperti adil, prasangka baik, dan tutur kata yang baik. Yang ketiga adalah seorang dai itu harus mengenal, memahami kondisi lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Kenapa? Sebab masyarakat itu merupakan tempat di mana seorang dai itu melakukan kegiatan dakwahnya. Masyarakat adalah objek dakwah atau mat'u. Nah, seorang mat'u itu pasti harus dipahami tentang kebutuhan-kebutuhannya, tentang persoalan-persoalan yang dihadapi, atau masalah-masalah hidupnya, itu harus dipahami oleh seorang dai. Agar supaya apa? Agar supaya gitu tujuan dari kegiatan dakwahnya itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kalau misalnya kebutuhan masyarakat itu adalah persoalan ekonomi, tidak bisa hanya sekedar kemudian dakwahnya dilakukan dengan bilisan terus, tetapi juga harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, agar supaya mereka juga bisa ekonominya terangkat, terbebas dari kemiskinan, maka kemudian juga diberikan pesan-pesan dakwah yang terkait gitu dengan keagamaan. Jadi dua hal sekaligus bisa dilakukan, yaitu pertama pendekatan ekonominya dilakukan, kemudian pesan-pesan keagamaannya juga tetap dilakukan. Nah, sekarang kita lihat gitu, kompetensi subjek dakwah dalam realitas. Dalam sebuah riset yang saya lakukan gitu, itu menunjukkan gitu bahwasanya subjek dakwah, ya, baik itu di kalangan Muhammadiyah gitu maupun di kalangan lembaga-lembaga keagamaan yang lain di luar Muhammadiyah, itu menunjukkan bahwa subjek dakwah rajin meningkatkan pengetahuan keislaman melalui berbagai media. Misalnya dari buku gitu ada 27% mereka. Kemudian diskusi, jadi mereka memperoleh pengetahuan tentang keislaman, tentang pengetahuan umum itu dari diskusi-diskusi yang ada gitu, itu sekitar 15%. Kemudian juga ada yang melalui radio, televisi ya, hampir 22%. Kemudian majalah, koran 16%, serta lainnya. Tetapi ada juga yang mereka yang tidak pernah melakukan peningkatan pengetahuan sebagaimana yang di atas gitu, dari buku, diskusi, radio, majalah dan lain sebagainya itu. Tapi ini memang kecil gitu, masih sekitar 1,26% ya. Itu. Jadi artinya apa? Kompetensi subjek dakwah
di Indonesia pada saat sekarang, khususnya di Jogja, lebih khusus lagi seperti yang kita lokasi riset itu sudah lumayan, sudah apa namanya, eh, cara mereka ya untuk meningkatkan pengetahuan sudah ada. Hanya memang pada aspek-aspek kompetensi yang lain itu yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah kalau tadi kompetensi substantif ya, yang berkait dengan isi dan personal dari seorang dai, maka sekarang ada yang kedua, kompetensi metodologis yang harus dimiliki oleh seorang dai. Apa itu kompetensi metodologis? Yaitu kemampuan yang menopang langsung dengan kegiatan dakwah yang harus dilakukan oleh seorang dai. Nah, indikator apa dari kompetensi metodologis ini? Paling tidak ada 3. Yang pertama adalah kemampuan identifikasi masalah mat'u dan lingkungannya, kemudian kemampuan merencanakan dakwah, dan kemampuan untuk melaksanakan. Jadi dia mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh mat'unya, oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua, dia harus dari identifikasi masalah dia kemudian merencanakan kegiatan, dan yang ketiga kemampuan untuk melaksanakan. Oke. Perolehannya dapat dari mana gitu. Itu bisa diperoleh melalui berbagai pelatihan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke profesionalitas ya. Orang cenderung gitu mengartikan profesionalitas itu dengan materi saja. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Jadi profesionalitas itu artinya adalah menekunin sebuah kegiatan dakwah secara bertanggung jawab dan secara totalitas, serta menggunakan keahlian yang dimiliki oleh dia. Jadi menjadikan dakwah itu sebagai sebuah pekerjaan, keahliannya sesuai bidangnya masing-masing, tetapi dia juga diberikan memperoleh konsekuensi logis gitu dari kegiatan dakwah yang dia lakukan, yang materi. Itu konsekuensi logis saja. Nah, persoalannya ada kendala. Lah ini menjadi masalah di Indonesia pada saat sekarang masih gitu persepsi normatifnya. Jadi masyarakat masih banyak yang menganggap bahwasanya gitu kalau orang mengharap materi gitu dari kegiatan dakwahnya itu dianggap tidak boleh. Itu dianggap jelek, dianggap negatif. Gitu. Oleh karena itu maka kemudian seorang dai dianggap tidak elok kalau dia memperoleh dana dari kegiatan dakwah yang dia lakukan. Ini persepsi masyarakat gitu. Meskipun sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan. Coba kita lihat gitu dalam kasus misalnya para dai selebritis yang ada di media massa, televisi dan lain sebagainya, mereka memperoleh dana, memperoleh sesuatu dari situ, dari kegiatan dakwah yang dia lakukan. Ya, nah di dalam realitas gitu dakwah bilisan itu sudah banyak dilakukan secara profesional. Misalnya pekerjaan ahli di bidang tertentu menjadi penekun, memperoleh bayaran baik melalui media konvensional maupun media massa secara masif ya. Nah, profesionalisasi subjek dakwah dalam dakwah bil lisan dan bil hal ya. Jadi itu belum berkembang kepada kelompok penyandang masalah-masalah sosial seperti gelandangan, anak jalanan, pengemisan itu belum banyak dilakukan di dalam masyarakat kita. Ya. Sementara profesionalitas dalam dakwah kepada komunitas tertentu itu belum berkembang seperti kelompok miskin, nelayan, buruh dan lain sebagainya ya. Bagaimana strategi yang harus dilakukan? Inilah paling tidak 3 hal ini strategi yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah ataupun juga oleh objek dakwah gitu agar supaya profesionalitas gitu itu bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Itu saya kira beberapa hal gitu yang terkait gitu dengan
masalah dan tantangan dakwah dari subjek dakwah gitu, ya khusus yang berkaitan dengan kompetensi dan profesionalitas dai. Kurang lebih minta maaf, nanti bisa dilanjutkan gitu dengan diskusi kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.